Iya. Oke, saya lanjut ya Mbak Rani Zahra. Dia mau mengambil S3 jurusan Bahasa Inggris, tapi sekarang masih ngajar di Prodi Bahasa Indonesia. Apakah ada orang yang lolos tapi tidak linear, tapi masih satu rumpun? Gimana, Bu? Kalau di kelas teman kami itu kan, saya kan misalnya di DAS. Nah, itu ada beberapa teman yang bukan dari pendidikan, tapi itu bisa. Tapi kan mengalami seperti itu ya, Mbak. Iya. Kalau sertifikat Bisa, berarti boleh. ya. Pak. Sudah siap kuliah gitu. Oke, karena di chat WA sudah, ini saya baca di Zoom ya. Di Zoom lagi ada Pak Narwoto. Saya jadi promosi kepala sekolah sejak Juni 2021. Yang berbeda dengan sekolah sebelumnya. Yang diupload SK kepala sekolah, gimana Bu? Kalau kepala sekolah, sepertinya kan hanya SKPNS. Oh, SKPNS saja berarti ya? SKPNS sepertinya tidak ada SK kepala sekolah di sistemnya. Lanjut Mas Eko Wahyudi, jika saya input pelatihan dan prestasi selama masa kerja 13 tahun, gimana Bu? Prestasi berapa? 13 tahun? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Okay. Mau dimasukkan semua gitu maksudnya? Masya Allah, itu ya satu-satu nanti ya. Nggak apa-apa sih, nanti akan memperkuat penilaian. Nanti semoga aja rezeki ya Mas Eko Wahyudi ya. Terus selanjut Ade Irma, maaf Bu, di berkas ada format KHS semester terakhir khusus skema calon guru, sedangkan skema yang saya pilih PTA. Oh ada Bu, ada format KHS semester terakhir untuk yang skema calon guru. Aku nggak tahu sih. Saya swasta untuk surat bisa ke yayasan itu, atau rektor atau ketua perguruan tinggi juga nggak apa-apa. Lanjut ya ke Mas Maulana Malik, apakah pengawas sekolah boleh daftar BPI skema GTK? Gimana Bu? Ketentuannya kan memiliki NUPTK ya. Kalau pengawas itu sepertinya juga memiliki ya dicoba saja. Kebetulan saya kemarin ada teman pengawas ya mau mendaftar itu untuk perizinannya di Dinas Pendidikan tidak diloloskan ya. Kenapa Bu? Kurang tahu saya, itu kebijakan daerah masing-masing. Oh, berarti tergantung daerahnya ya? Tergantung daerahnya juga. Oke. Lanjut ke Novia, untuk surat keterangan masa kerja, apakah perlu menyertakan surat pernyataan bahwa memang bekerja di univ tersebut? Ya iya dong. Di mana-mana kalau kerja harus menyertakan ya Bu ya? Iya. Lanjut lagi Mbak Mika Novia, kalau surat rekomendasi akademisi jika hanya dari satu profesor, nggak apa-apakah? Gimana Bu? Itu doang. Ya, bisa. Satu aja ya. Kalau saya Oke, masih lagi Mbak Emalia Sembiring, saya GTK guru swasta, apakah juga harus izin pimpinan dari dinas? Karena saya sudah dapat izin pimpinan dari ketua yayasan, apakah nanti bisa diupload dua-duanya? Gimana Bu? Ya, yang jadi pertanyaan itu nanti apakah jenengan itu akan mengurus tugas belajar sampai dinas ya dan BKP SDM. Karena kalau ASN kan di tempat kami itu sampai bupati, jadi lewatnya dinas pendidikan, kemudian BKP SDM,
baru naik ke bupati. Nah, kalau nanti perizinannya kok hanya sampai yayasan ya tidak perlu. Itu proses yang untuk tugas belajar gitu. Berarti mau dua-duanya diupload atau yang dari dinas aja? Ya, untuk memperkuat dua boleh ya. Bisa diupload dua ya. Ya. Lanjut, Andi Jusmiana, kalau dosen PTS non PNS apakah harus upload japung dosen DTY? Soalnya di keterangan japung PNS terakhir, sementara kami bukan PNS tapi memiliki japung lektor. Pak Andi ya, nggak apa-apa sih, upload aja Pak. Terus lanjut Mbak Rani, kalau saya pakai sertifikat mengajar sebagai guru asing di Thailand selama 2 tahun, masuk penghargaan atau prestasi Bu? Kalau itu pengalaman mengajar ya, pengalaman kerja berarti. Iya. Tapi sertifikat bentuknya. Oh, sertifikat ya, masukkan aja ke penghargaan. Apa Mbak Rani nanti coba bisa ini aja japri ke saya atau ke Bu Ari ya. Jadi bentuknya itu seperti apa. Tapi kalau judulnya sertifikat ya berarti masuk ke sertifikat ya Bu ya. Yeah. Oke. Lanjut ke Mas Eko Wahyudi, apakah surat rekomendasi akademisi bisa dari kepala sekolah atau kepala dinas? Karena masih menunggu dari dosen pembimbing S2 yang belum ada. Gimana Bu? Rekomendasi akademisi ya sebaiknya dari dosen ya, dari dosen sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak dari dosen pembimbing karena belum ada, atau bisa juga dari dosen yang lain atau kaprodinya gitu juga nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, yang penting ada. Lanjut lagi ke bawahnya ada Mbak Mika lagi. Untuk jalur S3 PTA yang punya NITK, apakah harus menyertakan surat tugas belajar? Karena tugas belajar hanya untuk PNS, biasanya izin belajar. Gimana, Bu? Iya, izin belajar. Kalau yang S3 PTA itu, karena saya juga dari PTS ya, kalau izin belajar itu kan dari pimpinan, tapi kalau tugas belajar kan nanti dari LLDikti. Jadi ya tetap nanti endingnya adalah tugas belajar dari LLDikti. Biasanya tergantung dari LLDikti masing-masing. Kalau saya kebetulan LLDikti 6, jadi pakai sistem untuk persuratan dan meminta surat tugas belajar. Lanjut ya Bu. Oke Mbak Aulia Rahmawati, apakah ada minimal pengalaman bekerja sebagai dosen sekian tahun? Kalau di keterangan itu ada ya Mbak sepertinya ya? Ada. Kalau saya ada ya? Di keterangan masa kerja itu sepertinya ada ya? Ya. Berapa tahun Bu? Berapa sih sebentar? 2 tahun atau berapa? Oh, kalau yang tahun kemarin nggak ada. Jadi kalau dosen-dosen baru tuh pada bisa apply juga. 2 tahun di sini. Yang sekarang minimal 2 tahun. Oke, untuk Mbak. yang pathway program LPTK atau PTK di sini malah 3 tahun, minimal 3 tahun. Oke, lanjut lagi. Oh ya, Mbak Mika tadi dari negeri ya. Iya, tetap tugas belajar Mbak Mika. Oke, lanjut ke Mesra Damayanti. Surat rekomendasi akademisi harus dari latar belakang pendidikan yang sama atau bisa latar belakang yang berbeda. Gimana Bu? Kalau saya sih karena kemarin masih ada pembimbing waktu S2, jadi saya pakai pembimbing waktu S2. Nggak masalah sih Mbak, itu sepertinya. Pokoknya ada gitu aja. Iya, yang penting ada gitu ya. Kayaknya ini semakin siang semakin seru ya. Oke, lanjut lagi. Mbak Rani ya. Oh, Mas Eko. Skema GTK S3 pada surat keterangan dibebas tugaskan yang TT di pimpinan itu ketua yayasan atau kepala sekolah atau dua-duanya. Gimana, Bu? Kepala sekolah. Tadi yang surat izin pimpinan yang sampai dinas, terus yang lainnya bisa kepala sekolah. Oke, saya lanjut lagi. Mbak Rani, punya saya ada tulisan Certificate of Employment. Berarti masuk kemana ya? Penghargaan? Penghargaan ya kalau sertifikat ya Bu?
Karena Ya, sertifikat sebagai karyawan. Bentar, ini karena di Zoom sudah selesai pertanyaan, saya lari ke WA dulu ya. Di WA ada 2 pertanyaan, Mas Eko. Skema GTK S3 pada surat keterangan dibebas tugaskan yang tanda tangan pimpinan itu ketua yayasan, oh sudah dihapus lagi. Ganti Mas Fajar ya. Kalau tidak dapat surat izin dibebas tugaskan gimana? Karena kepala sekolah nggak mengizinkan. Gimana Bu Ari? Kalau itu perlu komunikasi ya, perlu komunikasi. Karena saya juga merasakan ketika mendaftar ini BPI ini kan saya masih menjadi guru ya, menjadi guru, dan itu komunikasi saya ke kepala sekolah itu sangat penting ya. Bisa beliau menurut saya orang yang paling penting yang bisa meluluskan saya ke BPI itu beliau kuncinya. Jadi jalannya itu dari situ. Kalau nggak diizinkan, berarti harus merayu lagi ya untuk bisa diizinkan ya. Ya, atau bisa komunikasi dengan administrasi ini. Oh, yang Thailand tadi ternyata. Oh ya, udah. Oke, ini udah semuanya. Oh, masih ada di chat WA, bentar ya. Chat WA Loa yang diupload apakah? Oh, ini udah dijawab tadi Mbak Dining Rom. Loa atau Diver juga? Jawabannya adalah Loa saja. Oke, Bu Ari, ada closing statement tentang administrasi, entah itu Loa ataupun dari administrasi BPI untuk teman-teman hari ini. Pesan saya ya untuk teman-teman, tolong diniatkan ya, niat yang lurus. Memang teman-teman itu ingin lanjut studi, bukan ingin beasiswanya ya. Kalau kita ingin niatkan untuk lanjut studi, insya Allah nanti ada jalan ya. Tapi kalau kita hanya ingin mendapatkan beasiswanya, nanti kemungkinan Allah akan menunjukkan jalan yang lain ya. Dan ya itu tadi, kalau upload berkas tolong jangan mepet-mepet ya, jangan mendekati deadline karena takutnya nanti ada kendala teknis. Kemudian pastikan semuanya benar, dicek berulang-ulang, kemudian pastikan semua terisi kalau bisa ya. Yang tanda bintang itu terutama harus terisi. File yang di-scan juga terbaca dengan jelas. Administrasi ini sepertinya sepele tapi membutuhkan ketelitian. Dan menurut saya ada beberapa dokumen yang sangat mahal ya untuk administrasi ini seperti LOA ya. LOA itu kan menjadi kunci ya, kunci untuk kita bisa diterima ya, diterima BPI ini. Kemudian pesan saya juga teman-teman nanti kalau sudah upload berkas ya, terus dipantau juga karena seleksi BPI ini adalah seleksi yang membutuhkan kesabaran. Saya sendiri untuk menggarap administrasi ini bisa sebulan lamanya, dan itu ketika itu deadline-nya kan 30 Juni dan saya baru mendapatkan LOA itu tanggal 22 ya, dan mendapatkan sertifikat TOEFL ITP-nya tanggal 21 ya Juni. Kemudian nanti menunggu pengumuman juga membutuhkan kesabaran. Nah, seingat saya dari pengumuman itu nanti akan ada jadwal wawancara yang waktunya sangat lama ya. Saya sebulan, seingat saya menunggunya sampai sebulan. Jadi pengumumannya lolos administrasi Juli, terus wawancaranya baru di akhir bulan Agustus dan pengumumannya bulan September. Seperti itu. Kalau teman-teman ya ini di luar ini ya, di luar teknis ya, saya juga menyarankan teman-teman itu untuk punya apa ya istilahnya jalur langit gitu ya, jalur yang apa ya, doa, khususnya doa dari orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat kita yang akan support kita, dan apa, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri saja, tapi terutama orang-orang terdekat kita itu ya, terutama orang tua, ibu, itu adalah yang nomor satu yang memberikan doa restu kepada kita. Ya, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan menjadi awardee ya, menjadi awardee beasiswa pendidikan Indonesia. Dan meskipun belum sampai di wawancara, saya juga
mengingatkan kalau bisa teman-teman nanti menjawab bahwa teman-teman siap kuliah untuk semester ini. Tidak usah dijelaskan tentang defer-defer itu ya. Seperti itu Mbak Ana. Masya Allah, saya terharu ini Bu. Jadi kalau dari saya ya, teman-teman calon bodi, yang penting mencoba. Karena kita nggak tahu apakah rezeki kita itu di tahun ini atau tahun depan. Saya dulu juga melamar di tahun 2021, nggak lolos. Kemudian saya ngelamar lagi di tahun 2022, alhamdulillah lolos. Jadi rezeki itu sudah diatur sama Allah, yang penting kita nyoba. Nah, administrasi ini sangat penting sekali dan kita harus menguasai karena itu kunci dari awal. Nggak mungkin kita tahap wawancara kalau kita administrasi nggak lolos. Jadi untuk hari ini saya terima kasih sekali kepada Bu Ari sudah sharing session dengan teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan Mbak Vita, kok nggak lolos kenapa ya Bu? Nggak tahu sih, kalau dulu nggak linear sih Mbak saya. Jadi waktu di tahun 2021 nggak ada wawancara, jadi langsung administrasi itu lolos apa enggak seperti itu. Tapi saya nggak linear saat itu. Jadi teman-teman untuk hari ini mungkin saya minta izin Bu Ari untuk memberikan kelonggaran waktu sampai jam berapa, jam 3 atau jam 4 Bu Ari. Soalnya teman-teman ada beberapa yang baru gabung dan pertanyaan di WA itu juga masih jalan ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya di situ, Bu Ari bisa menjawab. Nanti saya bantu untuk yang skema lain untuk menjawab dan Mas Amran juga, Pak Lurah di UNY. Mungkin itu dulu dari kita. Saya mohon maaf dengan keterlambatan ya tadi karena ada kesalahan teknis dari PIC-nya sebentar. Terus insya Allah nanti kita ketemu lagi untuk materi yang tidak kalah kerennya dari narasumber kita yang lain, yaitu ini agak padat ya, kalau yang besok ada IC, kemudian deskripsi diri, dan sampai ke kelebihan, kekurangan, saya yakin itu materinya luar biasa padat ya. Semoga teman-teman ini semangat terus, pokoknya jangan lelah. Terima kasih Bu Ari, kita buka di chat WA grup sampai jam 4 ya. Setelah itu nanti saya tutup lagi untuk komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.